Salam Bapak Ibu. Di dalam studi Alkitab, sering kita mendengar istilah proto-evangelis atau proto-evangelium ya. Biasanya pengajar tidak menjelaskan panjang lebar apa itu, karena dianggap bahwa orang percaya itu semua sudah tahu ya, sudah mengenal apa yang dimaksud dengan proto-evangelis itu Bapak Ibu ya. Istilah proto-evangelis Bapak Ibu atau proto-evangelium itu berasal dari sebuah bahasa Yunani, dua buah bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya yang pertama dan evangelion ya yang artinya kabar baik, kabar Injil ya. Jadi proto-evangelis itu berarti Injil yang pertama Bapak Ibu, atau kabar baik yang pertama. Lah, yang mana Bapak Ibu? Di dalam teologi Kristen, istilah ini biasanya dipakai atau menunjuk kepada Kejadian 3 ayat 15, yaitu janji Allah setelah kejatuhan manusia Bapak Ibu ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini Bapak Ibu, proto-evangelis. Ayat ini dipandang sebagai nubuat pertama tentang keselamatan yang akan datang melalui Mesias atau Yesus Kristus Bapak Ibu. Keturunan perempuan itu dipahami menunjuk kepada Kristus. Meremukkan kepala ular melambangkan kemenangan final Yesus atas iblis dan kuasa dosa Bapak Ibu. Dan meremukkan tumit itu menunjuk kepada penderitaan dan salib Kristus. Jadi, proto-evangelis adalah Injil pertama yang dinyatakan di dalam Alkitab. Sebuah janji awal tentang penebusan manusia sebelum Injil digenapi di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Penafsiran proto-evangelis di Kejadian 3:15 dalam berbagai tradisi, walau semua kondisi Kristen sepakat bahwa ayat ini adalah janji pertama tentang penebusan, cara menafsirkannya itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Nah, penafsiran proto-evangelis di Kejadian 3:15 itu begini, ada berbagai jenis ya di dalam tradisi masing-masing denominasi Bapak Ibu ya. Tradisi Katolik misalnya ya, proto-evangelion itu dianggap sebagai nubuat langsung tentang Kristus sebagai penebus dan Maria sebagai perempuan yang dimaksud Bapak Ibu. Di dalam tafsir Katolik, Maria dipandang sebagai perempuan baru sebanding dengan Hawa yang melalui ketaatannya membuka jalan bagi keselamatan. Ini bisa dibandingkan dengan Lukas 1 ayat 38 kalau Bapak Ibu mau baca ya. Oleh karena itu Kejadian 3:15 ini juga sering dijadikan dasar bagi doktrin utama yang dikandung tanpa noda, Immaculata Conception ya. Sebab ia dipandang sebagai wadah murni bayi Kristus, keturunan perempuan yang mengalahkan setan Bapak Ibu ya. Jadi penekanannya Yesus adalah sang penebus, Maria dipakai Allah sebagai instrumen di dalam rencana penebusan. Beda dengan tradisi Protestan Bapak Ibu. Di tradisi Protestan itu menekankan bahwa keturunan perempuan itu adalah Kristus yang lahir dari seorang perempuan tanpa keterlibatan seorang laki-laki. Ini menunjuk kepada perawan Maria ya. Fokusnya lebih kepada karya Kristus yang menghancurkan kepala ular atau iblis melalui kematian dan kebangkitan. Maria tidak ditempatkan sebagai tokoh teologi sentral di sini ya, melainkan sebagai alat Tuhan yang taat. Penekanannya proto-evangelis di sini adalah Injil pertama tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu Bapak Ibu. Lain lagi dengan tradisi Ortodoks Timur Bapak Ibu. Sama seperti Katolik, Ortodoks melihat ayat ini menunjuk kepada Kristus sebagai sang penebus dan Maria sebagai Theotokos atau pembawa Allah Bapak Ibu. Ya. Tetapi penekanan mereka itu lebih pada misteri inkarnasi.
Allah menjadi manusia untuk menghancurkan kuasa maut. Mereka menafsirkan ayat ini di dalam konteks kemenangan kosmik Kristus ya. Kristus victor. Bukan hanya saat pengampunan dosa pribadi ini Bapak Ibu. Jadi penekanannya itu Kristus sebagai pemenang atas maut dan iblis itu sejak nubuat awal. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu ya, semua tradisi sepakat bahwa proto evangelis itu adalah nubuat tentang Kristus. Katolik dan Ortodoks tentu menambahkan dimensi pentingnya Maria sebagai perempuan yang dimaksud ya Bapak Ibu. Sedangkan Protestan itu lebih menekankan langsung kepada Kristus sebagai penggenapan nubuat tersebut. Benang merah proto evangelis dengan nubuat mesianik. Apa benang merahnya Bapak Ibu? Saya akan urutkan ya. Urutkan benang merahnya itu sampai kepada Kristus Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, janji kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 3 dan 22 ayat 18. Allah berjanji bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini melanjutkan tema keturunan dari proto evangelis di Kejadian 3:18 tadi Bapak Ibu. Paulus menafsirkan bahwa keturunan ini bukan jamak tetapi tunggal, yaitu Kristus di Galatia 3:16. Yang kedua, turun lagi Bapak Ibu. Sekarang tiba janji kepada Yakub di Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai dia datang yang berhak atasnya. Dari suku Yehuda, Kristus lahir sebagai Raja Mesias. Koneksinya, hubungannya. Benang keturunan makin mengerucut dari keturunan perempuan menjadi keturunan Abraham, lalu menjadi keturunan suku Yehuda. Mengerucut lebih dalam, janji kepada Daud di 2 Samuel 7 ayat 12-13 dan ayat 16 ya. Allah berjanji keturunan Daud akan duduk di tahta untuk selama-lamanya. Ini mengindikasikan Kristus disebut anak Daud. Ini indikasi utama. Matius 1 ayat 1, Lukas 1 ayat 32 dan 33 ya. Di sini terlihat Bapak Ibu, proto evangelis berkembang di dalam bentuk janji Raja Penebus. Mengerucut lebih jauh lagi, nubuat ya Nabi Yesaya Bapak Ibu. Yesaya 7 ayat 14. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi ini kembali kepada keturunan perempuan tanpa disebut peran laki-laki Bapak Ibu. Yesaya 9 ayat 5-6, anak yang lahir akan menjadi Raja Damai, Allah yang perkasa. Yesaya 53, hamba Tuhan menderita untuk menanggung dosa, mirip dengan ular yang merempukkan tumitnya. Ini Bapak Ibu. Lanjut lebih masuk lagi ke dalam nubuat Nabi Mika. Mika 5 ayat 1-4. Mesias lahir di Bethlehem. Mulai nampak jelas Bapak Ibu. Ia akan menjadi damai sejahtera. Hubungannya di proto evangelis, janji keselamatan global kini diikat dengan lokasi sejarah nyata di Bethlehem. Klimaksnya Bapak Ibu, penggenapannya di dalam Kristus di masa perjanjian baru. Matius 1 ayat 21-23. Yesus lahir dari Maria, menggenapi nubuat Yesaya. Ini klimaksnya Bapak Ibu. Lukas 1 31-33. Malaikat berkata, Yesus akan duduk di tahta Daud, kerajaannya tidak berkesudahan. Final Bapak Ibu. Di Galatia 4 ayat 4, ketika genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ini langsung menggemakan proto evangelis. 1 Yohanes 3 ayat 8, anak Allah menyatakan diri untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ini meremukkan kepala ular itu. Ini realisasi dari meremukkan kepala ular Bapak Ibu ya. Di Wahyu 12 ayat 1-10, perempuan melahirkan anak yang memerintah bangsa-bangsa, lalu naga atau iblis
mencoba melawan. Ini adalah gambaran kosmik dari proto-evangelis. Kesimpulan dari pedang merah ini apa, Bapak Ibu? Proto-evangelis adalah benih Injil yang pertama. Janji ini makin jelas melalui Abraham, Yakub, Daud, dan para nabi, hingga akhirnya digenapi di dalam Kristus, seorang keturunan perempuan yang menderita tetapi menang total atas iblis. Demikian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati. Amin.